Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada hari ini yaitu bijaksana dan setialah sampai akhir zaman. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Namun saya hanya membaca ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel mendapat penglihatan tentang akhir zaman. Dalam penglihatannya akan terjadi kesesakan yang besar dan adanya kebangkitan orang mati. Akhir zaman ditandai juga dengan banyaknya orang-orang yang akan dimurnikan dan diuji, sehingga mereka disebut sebagai orang yang bijaksana. Namun orang yang fasik tidak mengetahui akan hal tersebut. Orang yang setia pada Tuhan akan bijaksana sampai akhir zaman. Orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan, tidak hanya dalam pikiran, tetapi di dalam hati dan perbuatannya. Orang-orang inilah yang akan menjadi saksi dan menuntun orang lain kepada Tuhan. Sesungguhnya penglihatan yang mencengangkan itu masih membingungkan bagi Daniel. Bahkan ia sama sekali tidak memahami apa yang dia dengar dan lihat saat itu. Dari ketidaktahuannya itu, dia bertanya, "Tuanku, apakah akhir dari segala hal ini?" Pertanyaannya Daniel tidak lagi mengenai waktu, tapi suasana yang terjadi pada akhirnya nanti. Kembali orang itu tidak memberikan jawaban konkret akan pertanyaan Daniel. Dia hanya menerima perintah dan penjelasan apa yang akan terjadi sebelum akhir zaman itu benar-benar terjadi. Orang itu memerintahkan Daniel untuk pergi, untuk menjalani hidupnya serta tugasnya dan tetap setia pada Tuhan hingga akhir hidupnya. Sehingga pada akhir zaman dia akan dibangkitkan untuk mendapat bagian pada kesudahan zaman. Orang berpakaian lenan itu juga menjelaskan suasana yang akan terjadi saat penghakiman itu. Akan banyak orang yang disucikan, dimurnikan, dan diuji, yaitu orang yang mau menerima Tuhan dalam hidupnya. Namun orang fasik akan tetap berlaku fasik karena menolak pensucian dari Tuhan. Orang fasik tidak akan pernah memahami maksud dan tujuan Allah karena mereka hidup atas kehendaknya sendiri
lebih senang menyembah dewa atau dewi dan berhala lain. Namun orang bijaksana akan tetap pada pendirian imannya. Setiap orang yang bijaksana menjaga hatinya seperti Daniel. Ia menjaga hatinya hingga akhir zaman dari hidupnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuka materai rahasia Allah tentang akhir zaman. Bahkan Yesus sendiri tidak memberitahukannya kepada para muridnya. Untuk itu bukan persoalan kapan dan bagaimana akhir zaman itu akan terjadi, tapi setiap orang harus mempersiapkan dirinya dalam menanti hari Tuhan itu dalam pengharapan. Kita tidak perlu menanti-nantikan dan bertanya kapan, bagaimana terjadinya akhir zaman, atau apa yang akan terjadi saat akhir zaman itu terjadi. Yang perlu adalah bagaimana kesiapan kita dan apa modal kita dalam menyongsong datangnya Tuhan kedua kalinya. Jika Daniel dijanjikan Allah akan mendapat bagian dalam kebangkitannya nanti, maka kita pun layak menerima janji itu, karena kita telah menjaga iman kita dan memelihara firman Tuhan melalui perbuatan dan tingkah laku kita. Untuk itu Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 23 dan Kolose 4 ayat 2, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Maka keselamatan dan jaminan hidup kekal akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman-Mu supaya dalam hidup kami tetap berpegang teguh kepada perintah-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang selalu setiap hari selalu mengingatkan kami, selalu menguatkan kami, supaya iman kami semakin tumbuh dan bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Tuhan, pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.